Pamomong yang tidak diakui eksistensinya, tidak dihargai, pada awalnya seseorang akan mengalami disharmoni antara diri pribadinya dengan kekuatan pamomong. Pamomong secara esensial memiliki makna sebagai pembimbing dan pelindung. Jadi pamomong diri kita itu berguna sebagai pembimbing, pelindung diri kita dalam mengarungi kehidupan ini. Bagaimana caranya agar diri kita selalu bisa harmonis, bisa selalu selaras dengan para pamomong. Bahkan kesadaran kita selalu terhubung dengan kesadaran sang pamomong semuanya. Ada prasyarat yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salam Rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas paras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada vlog kali ini, para pemirsa akan saya ajak untuk membahas adanya peristiwa besar yang saat ini sedang melanda negeri ini, di mana terjadi peristiwa skandal besar ataupun kasus besar yang dilakukan oleh tersangka FS dan dengan korban Brigadir J. Namun saya tidak akan membahas dari apa motivasi, kemudian apa sesungguhnya yang terjadi di balik semua peristiwa itu, tetapi saya akan membahas dari sisi spiritual Jawa, terutama berfokus kepada attitude atau sikap perilaku seseorang, kenapa seseorang bisa melakukan hal seperti ini. Jika kita melihat peristiwa ini, sepertinya kita dibuat terkesima dan terbelalak, bahkan dikatakan sangat terkejut. Karena apa? Ini dilakukan oleh seorang yang sudah mempunyai jabatan yang tinggi di kepolisian, sudah memiliki tataran kemakmuran hidup yang luar biasa, dihormati dan disegani banyak orang, punya kekuasaan, punya power, dan bahkan punya harapan jenjang karir yang lebih tinggi ke depan, bahkan mungkin digadang-gadang atau memiliki cita-cita untuk menaiki tangga tertinggi di jajaran Polri, yaitu sebagai Kapolri. Mungkin tinggal sedikit langkah lagi itu akan bisa dicapai oleh tersangka FS ini. Dan jika berpikir kenapa sampai ini tidak diperhitungkan atau tidak sampai menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan sesuatu hal, dan sesuatu hal itu bisa mengubah kehidupan, bisa menjungkir balikkan semua fakta, bisa menjungkir balikkan tataran kesuksesan, kehormatan, termasuk kekuasaan dalam hidupnya yang pada saat itu diraih sudah sedemikian tinggi. Dan apa yang dilakukan itu bisa membalikkan semua keadaan itu menjadi sangat ekstrim, berada di dalam lembah penderitaan. Jabatan dicopot, pekerjaan tidak ada lagi, penghasilan juga sudah tidak ada, karena jika dicopot tidak dengan hormat, maka tidak ada tunjangan pensiun, dan tentu saja akan kehilangan semua kesempatan bisnis sampingan dan lain-lain. Ini boleh dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu sangat tidak seimbang dengan risikonya. Melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal, karena fatal akibatnya bisa menghabisi kehidupan, tidak hanya karir tapi juga semua lini kehidupan. Tersangka FS itu sendiri tentu saja akan menjadi runtuh ya. Mungkin para pemirsa merasakan atau melihat bahwa hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat konyol dilakukan oleh seorang petinggi Polri, atau merupakan tindakan yang sangat bodoh ya, karena tidak memikirkan semua risiko itu, atau mungkin barangkali terlalu merasa percaya diri bahwa apa yang dilakukan bisa ditutupi dengan serapat mungkin, sehingga tidak akan bocor, tidak akan terungkap rahasianya dan menjadi konsumsi berita yang luar biasa, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi ini menjadi konsumsi berita-berita media luar negeri. Oke, sampai di sini mungkin para pemirsa bisa membayangkan ya, bagaimana suatu tindakan menjadi sangat tidak worth it, ora cucuk mungkin istilah Jawanya ya. Jadi tidak sepadan antara apa yang dilakukan dengan risiko yang akan muncul.
Dan ini hanya dilakukan orang-orang yang jiwanya sedang gelap, yang nalar akal sehatnya sedang ketutup oleh emosi, oleh sesuatu yang sifatnya kegelapan. Atau bisa dikatakan secara ekstrim, orang-orang seperti ini sedang terjadi disoriented dalam dirinya, pribadi yang mengalami destruksi kejiwaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Saya akan coba menjawab pertanyaan ini tadi melalui kacamata spiritual Jawa. Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bidang saya dan pengalaman yang selama saya hidup, itu bisa menjadi pisau analisa secara spiritual. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa memberikan jawaban atas rasa penasaran para pemirsa, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa kekonyolan yang luar biasa ini bisa dilakukan oleh seorang pejabat tinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan melakukan pendekatan langsung melalui tradisi atau pemahaman orang Jawa tentang adanya kekuatan pamomong. Pamomong secara esensial memiliki makna sebagai pembimbing dan pelindung. Jadi pamomong diri kita itu berfungsi, berguna sebagai pembimbing, pelindung diri kita dalam mengarungi kehidupan ini. Bahwa setiap orang itu memiliki pamomong. Bahkan tidak hanya suku Jawa, tapi suku manapun, dan sudah saya praktekkan, saya buktikan ternyata tidak hanya orang Jawa, orang Nusantara saja, tetapi semua manusia di muka bumi ini ternyata memiliki pamomong. Tapi tidak secara otomatis pamomong itu akan berfungsi dan bermanfaat secara maksimal dalam setiap diri pribadi orang, tapi semua harus dilakukan suatu upaya-upaya tertentu agar supaya pamomong itu eksistensinya tetap ada dan fungsi manfaatnya juga bisa efektif dan dirasakan oleh masing-masing pribadi orang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, barangkali sebagian pemirsa masih belum paham apa itu pamomong ya. Di sini saya akan sampaikan secara singkat. Pamomong itu adalah kekuatan, semua kekuatan yang membimbing dan mengarahkan, atau dalam istilah Jawanya jangkung jampangi atau menjadi guidance di dalam kehidupan kita pribadi. Kekuatan pamomong ini benar-benar akan menjadi kekuatan yang mengarahkan diri seseorang apabila langkahnya tidak tepat, apabila seseorang akan menemui celaka atau mendapatkan kesengsaraan. Pamomong inilah yang berfungsi untuk mencegah dan mengarahkan pribadi seseorang agar supaya bisa menghindari semua kejadian itu. Bisa dikatakan pamomong akan melakukan langkah antisipasi agar diri manusia itu tidak terjerumus, terjerembab ke dalam kesesatan maupun ke dalam jurang penderitaan. Jadi pamomong itu fungsinya untuk guidance atau menjadi petunjuk dan menjadi kekuatan yang menjaga diri kita dan sekaligus membimbing langkah kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Pamomong terdiri banyak kekuatan, semuanya bersifat metafisik, bahkan ada yang sifatnya fisik. Yang fisik bisa dilihat, yang metafisik bisa dilihat juga oleh orang-orang tertentu, tapi tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Saya akan membahas yang metafisik di sini. Yang menjadi pamomong setiap orang terdiri dari berbagai kekuatan. Kekuatan-kekuatan itu meliputi yang pertama adalah para leluhur yang menurunkan diri kita sendiri. Bisa orang tua yang sudah menjadi leluhur, bisa kakek, nenek, dan seterusnya, tapi semuanya sudah menjadi leluhur. Itulah para leluhur yang akan membimbing, mengarahkan, menjaga diri kita dalam mengarungi kehidupan ini. Itulah yang dinamakan pamomong yang berupa leluhur. Kemudian pamomong lainnya adalah berupa kekuatan yang berasal dari dalam diri kita, yang inherent sejak kita ada di dalam alam kandungan sampai kita lahir di alam mercopodo atau planet bumi ini. Lantas kekuatan-kekuatan pamomong yang inherent dalam diri kita itu apa saja? Yang pertama adalah Kakang Kawah dan Adi Ari-ari. Kakang Kawah itu adalah kekuatan atau energi yang melimputi air ketuban yang lahir lebih dulu sebelum janin kita lahir. Kemudian Adi Ari-ari itu adalah esensi adik kita, yaitu kekuatan yang melimputi yang ada di dalam ari-ari atau plasenta, di mana pada saat kita berada di alam kandungan, Kakang Kawah dan Adi Ari-ari itu merupakan
sumber kehidupan untuk janin kita. Kakang kawah atau air ketuban itu fungsi dan esensinya seperti udara atau alat atau media yang untuk bernafas kita. Jadi kalau kita bayangkan tak ubahnya ikan yang berada di dalam air, air itulah tempat untuk bernapas ikan. Karena di dalam air itu maupun di dalam air ketuban, di situ terdapat oksigen yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh janin untuk pertumbuhan dan untuk hidup. Kemudian adi ari-ari itu merupakan alat yang digunakan oleh sang jabang bayi untuk menyerap makanan dari sang ibu, sehingga adi ari-ari itu merupakan sumber kehidupan janin di dalam perut seorang ibu. Pada saat janin masih di dalam alam kandungan, maka janin tidak akan terlepas karena kehidupannya tergantung dari adi ari-ari dan kakang kawah. Setelah bayi lahir dari alam kandungan, kemudian lahir di mercopodo atau di muka bumi ini, kekuatan ari-ari dan kekuatan pamomong akan terus inheren mendampingi kita, menjaga kita di depan dan di belakang, di samping kanan dan samping kiri. Dan itu merupakan gambaran kekuatan yang inheren ada di dalam jagat mikrokosmos diri setiap janin atau setiap manusia. Sedangkan kekuatan makrokosmos yang meliputi diri kita, manusia yang telah lahir di dimensi mercopodo atau di muka bumi ini, fungsi kakang kawah akan digantikan oleh sang bopo angkoso. Bopo angkoso atau space yang menyediakan sumber kehidupan berupa udara atau oksigen dan segala macam unsur partikel elemen yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan kita. Kemudian fungsi dari plasenta atau adi ari-ari digantikan oleh sang ibu bumi, yaitu bumi di mana tempat kita berpijak, bumi yang selalu memberikan makanan, kehidupan, dan memberikan segalanya untuk kehidupan seluruh makhluk. Jadi Bopo Angkoso dan Ibu Bumi merupakan tempat bergantungnya seluruh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan di muka bumi ini. Para pemirsa yang budiman, jadi kita bisa memahami sampai di sini bagaimana kakang kawah dan adi-ari berfungsi dalam alam rahim, memerankan dirinya sebagai sang Bopo Angkoso dan Ibu Bumi. Ketika sudah lahir pun kita akan dinaungi oleh kasih sayang sang Bopo Angkoso dan Ibu Bumi, dan itu merupakan kekuatan makrokosmos, dan kekuatan mikrokosmos sang Bopo Angkoso dan Ibu Bumi masih termanifestasi ke dalam bentuk energi kakang kawah dan energi ibu bumi yang terus mendampingi kita. Selain itu masih ada lagi sedulur papat kiblat yang juga akan menjadi penopang, akan menjadi supporter, akan menjadi pendorong untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Sedulur papat kiblat yang termanifestasikan dalam jagat agung, yaitu berupa 4 elemen: api, air, udara, dan tanah. Sedangkan yang termanifestasikan dalam jagat mikrokosmos diri kita adalah berupa daging, darah, tulang, dan sungsum. Semua itu ada energi yang menghidupkan atau energi hidup yang menghidupkan diri kita, setiap makhluk hidup. Setiap orang yang dijaga oleh pamomong, pamomongnya masih aktif, tentu saja akan menjadi manusia yang punya orientasi kehidupan yang sangat baik, yang punya kesadaran murni yang cukup mumpuni, hidupnya menjadi orang yang berbudi bawa leksono, memiliki budi pekerti yang luhur, kelakuannya, perbuatannya yang selaras dan harmonis dengan alam. Itulah ciri-ciri orang yang kekuatan pamomongnya itu selalu aktif mendampingi dan membimbing, mengarahkan. Namun demikian, kekuatan pamomong tidak setiap saat atau sepanjang waktu akan terus otomatis menjadi pembimbing atau menjadi kekuatan yang menaungi, melindungi diri kita. Bisa saja seseorang ditinggalkan oleh pamomong atau diabaikan oleh seluruh kekuatan pamomong kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pamomong ini sifatnya akan terus memberikan advice, nasihat, arahan, dan bimbingan. Tapi apabila diri kita terlalu bebal untuk menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh kekuatan pamomong, maka lama-kelamaan sang pamomong pun akan bosan dan kemudian mengabaikan, bahkan bisa saja meninggalkan diri kita.
Sehingga kita menjadi orang yang hidup seorang diri, mengarungi samudra kehidupan ini ditempuh dengan sendirian tanpa ada kekuatan yang mendampingi, maka akan mudah sekali terombang-ambing oleh gelombang kehidupan yang dahsyat. Ada sebab-sebab lain kenapa seseorang ditinggal oleh pamomong. Karena seseorang tidak memahami bahwa ternyata kekuatan pamomong itu ada. Jangankan memelihara, paham saja tidak. Maka itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab seseorang ditinggalkan oleh pamomong. Karena tidak menyadari adanya atau eksistensi dari kekuatan pamomong yang ada meliputi diri kita. Oleh sebab itu, seseorang juga tidak akan melakukan suatu upaya untuk melestarikan dan menjaga hubungan diri kita dengan pamomong. Tidak menjaga selalu keep contact dengan pamomong. Namun apa yang terjadi pada orang-orang yang sudah ditinggalkan pamomong? Pamomong yang tidak diakui eksistensinya, tidak dihargai, pada awalnya seseorang akan mengalami disharmoni antara diri pribadinya dengan kekuatan pamomong. Disharmoni ini akan menyebabkan seseorang memiliki tindakan-tindakan yang seringkali tidak bisa atau terlalu bebal membedakan mana tindakan yang tepat, mana tindakan yang tidak. Bahkan diri pribadi seseorang akan didominasi oleh kekuatan hawa nafsu atau rasa karep. Dari disitulah seseorang akan memiliki perilaku yang disorientasi, bahkan bisa menjadi brutal. Setelah terjadi tahap disharmoni, maka akan terjadi destruksi hubungan antara pamomong dengan diri kita yang diemong atau yang diasuh. Maka orang akan mengalami kelimpungan, akan sangat berisiko melakukan tindakan-tindakan yang salah, bahkan tindakan yang brutal. Maka pertanyaan selanjutnya, adakah cara atau bagaimana caranya agar diri kita selalu bisa harmonis, bisa selalu selaras dengan para pamomong? Bahkan kesadaran kita selalu terhubung dengan kesadaran sang pamomong semuanya. Ada prasyarat yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, bahwa kita paham dan percaya bahwa kekuatan pamomong itu memang ada beneran, bukan hanya sekedar dongeng atau mitologi. Dan saya pribadi sebagai pelaku spiritual Jawa sudah menyaksikan dan membuktikan bahwa kekuatan pamomong itu memang benar-benar ada, bukanlah suatu khayalan maupun imajinasi. Leluhur andil dalam kehidupan kita, akan ikut campur dalam kehidupan kita apabila kita open mind, kita membuka pintu dan kita percaya betul bahwa leluhur masih memiliki kekuatan untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan kita. Selanjutnya kita juga percaya dan bisa merasakan bahwa adanya kekuatan kakang kawah adi hari-hari sedulur papat kiblat itu juga menjadi daya penopang, daya dorong dan daya support untuk diri kita melangkah dan mengarungi kehidupan. Daya pamomong ini ibaratnya sebuah software yang begitu canggih dan bisa kita manfaatkan untuk meraih kesuksesan kehidupan kita. Apabila software ini tidak dioptimalkan, bahkan jika tidak digunakan, maka hidup kita akan seperti pincang, jadi hanya berjalan dengan satu kaki saja, maka tidak optimal. Apa yang Anda raih itu sebenarnya baru setengah, bahkan mungkin setengah pun tidak ada. Dan Anda bisa membayangkan apabila Anda berjalan dengan dua kaki, artinya Anda menjalani hidup ini dengan kemampuan nalar pikiran, kemampuan sikap Anda, kemampuan ilmu pengetahuan Anda, tetapi juga ditopang oleh daya kekuatan pamomong, maka Anda akan meraih kesuksesan yang berlipat ganda dari apa yang Anda raih hari ini, saat ini. Apakah seseorang yang telah ditinggalkan oleh pamomong ini bisa menemukan kembali atau mendapatkan kembali daya kekuatan pamomong itu kepada dirinya? Masih bisa dilakukan. Yang pertama tadi seperti saya sampaikan, yaitu dengan kita percaya bahwa kekuatan pamomong itu ada dan bisa andil dalam kehidupan kita secara positif. Yang kedua, kita melakukan langkah konkret menyambung kembali atau membangun kembali harmoni antara diri kita dengan pamomong. Kemudian melakukan langkah untuk membangun kembali harmoni diri kita dengan kekuatan pamomong.
dan bagaimana kemudian cara mempertahankan agar diri kita selalu harmoni dan selaras dengan kekuatan pamomong, saya akan berikan dengan melalui kacamata tradisi Jawa. Dalam tradisi Jawa dikenal dengan bancaan weton. Bancaan weton ini fungsi dan manfaatnya luar biasa, terutama untuk mengkoneksi atau untuk menghubungkan antara janin atau diri kita atau jabang bayi kita secara fisik dengan kekuatan pamomong. Maka orang-orang yang dilakukan bancaan weton secara rutin minimal setahun sekali, maka efeknya akan jauh berbeda dibanding orang yang sama sekali tidak melakukan bancaan weton. Namun demikian, apabila ingin membangun harmoni antara diri Anda dengan pamomong Anda, maka seyogyanya dilakukan bancaan weton sebanyak 7 kali berturut-turut. Namun demikian, apabila Anda menghadapi masalah yang cukup besar, mungkin 7 kali pun tidak cukup, bisa jadi 11 kali atau bahkan sampai 17 kali. Dan bagi sedulur-sedulur yang sekiranya sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar dan ingin selalu dijaga oleh para pamomong atau kekuatan pamomong akan membimbing dan mengarahkan diri Anda secara maksimal, maka ideal sekali dilakukan bancaan weton setiap 100 hari sekali atau setiap 3 selapan dino. Jadi setiap 3 kali selapan dino atau setiap 3 kali siklus bancaan weton Anda lakukan bancaan sekali. Jadi dilakukan setiap 105 hari sekali. Dan bagi para pemirsa, sedulur-sedulur semua yang mungkin ingin melaksanakan bancaan weton, silahkan bisa melihat atau membuka link yang saya taruh di bawah video ini, karena saya telah membuat tutorial secara lengkap bagaimana cara membuat bancaan weton. Dan bagi para pemirsa yang ingin membuat bancaan weton sendiri di rumah, monggo silahkan dibuka link yang sudah saya cantumkan di bawah video ini tentang tutorial bancaan weton. Namun apabila panjenengan memiliki kendala atau kesulitan, mungkin lingkungan Anda tidak terlalu mendukung dengan adanya bancaan weton, tapi Anda pribadi ingin melaksanakan bancaan weton, atau mungkin saat melengkapi ubo rampe Anda merasa kesulitan atau repot, nanti bisa kita bantu, bisa pesan melalui Instagram saya di sini. Dan saya sifatnya hanya membantu, saya tidak komersil, tapi saya hanya membantu kelancaran panjenengan semua bagi sedulur-sedulur yang ingin melaksanakan bancaan weton tetapi kesulitan. Kita kembali pada kasus FS ini. Dari pemahaman seperti ini, maka kita sudah bisa membayangkan, dan saya pribadi melihat bahwa seorang FS ini tentu saja kemungkinan besar tidak mengenal apa itu pamomong, atau bahkan mungkin tidak percaya kalaupun mengenal. Bukan berarti FS ini bukan orang Jawa, terus kemudian tidak ada pamomongnya. Bukan seperti itu. Sudah saya katakan tadi di awal bahwa kekuatan pamomong itu semuanya ada di dalam setiap diri manusia, terlepas dari apa itu suku bangsanya, bahkan negara manapun di luar negeri pun, ternyata saya menyaksikan dan bisa membuktikan bahwa walaupun orang-orang Eropa dan Amerika tetap ada kekuatan pamomong, hanya saja mungkin semua itu tidak tersentuh oleh ilmu spiritual di sana. Bahkan tidak setiap suku bangsa di Indonesia ini pun juga ada tradisi untuk bancaan weton, yaitu sebagai cara untuk menjaga harmonisasi antara diri kita atau janin dengan para pamomong kita. Bahkan Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, yaitu leluhur sepuh dari Kutai Kertanegara, pernah menyampaikan ke saya akan kekaguman beliau akan tradisi bancaan weton yang ditemukan oleh orang-orang Jawa sejak zaman dulu hingga sekarang. Beliau mengatakan bahwa ini suatu cara yang memang sangat cerdas dan pintar. Bagaimana orang Jawa membangun hubungan yang erat dan mendayagunakan kekuatan pamomong ini untuk kehidupan yang lebih baik. Kembali kita membahas soal FS. Saya tentu saja melihat bahwa selama hidupnya, selama karirnya mungkin belum pernah melakukan bancaan weton dan mungkin memang tidak ada tradisi bancaan weton. Bahkan bisa terjadi kasus atau skandal yang sangat besar yang mencoreng dan ngobrak-abrik pilar-pilar keadilan di Nusantara ini. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sudah ditinggalkan oleh para pamomongnya. Oleh sebab itu, bagi para orang tua, para pemirsa dimanapun yang memiliki anak yang digadang-gadang, yang diharapkan menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa, berguna untuk kehidupan ini, dan panjenengan memiliki rasa kekhawatiran
apabila para putra-putri Anda melakukan suatu perbuatan disoriented, disharmoni, bahkan merusak tatanan hukum, bahkan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sangat brutal, maka panjenengan bisa melakukan upaya untuk mencegah semua itu dengan cara melaksanakan bancaan weton. Monggo sekali lagi jika ingin melaksanakan video tutorialnya saya cantumkan di bawah video ini. Jadi sebenarnya intinya sederhana. Kenapa seseorang bisa melakukan suatu perbuatan yang sangat brutal? Tentu sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah seringkali saya hadapi ketika diminta untuk membantu mengatasi perilaku-perilaku remaja, anak-anak atau seseorang yang begitu brutalnya sehingga membuat pusing 7 keliling orang tuanya. Dan ketika saya lihat sendiri secara langsung, ternyata yang bersangkutan memang sudah ditinggalkan oleh Pak Momong. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Momong si anak tersebut, dan dari situlah Pak Momong menyampaikan informasi atau pesan bahwa kenapa si anak itu sampai melakukan perbuatan yang gila seperti itu, ya karena Pak Momong sudah enggan untuk ngomong, sudah nggak mau lagi untuk ngomong karena selama ini tidak pernah diberi upah dalam tanda petik, sudah tidak pernah dibuatkan bancaan weton, sudah tidak pernah dilakukan suatu upaya untuk mengharmonisasi antara si jabang bayi dengan Pak Momong. Dan apakah Pak Momong masih peduli untuk kembali menjadi pembimbing dan pengasuh si anak tersebut? Setiap Pak Momong tentu saja selalu bersedia, tapi dengan syarat harus ada koreksi besar-besaran bagaimana cara memandang kehidupan ini, bagaimana cara memahami sesungguhnya sejatinya hidup ini, sehingga seseorang betul-betul mengenal dan percaya dengan adanya eksistensi kekuatan Pak Momong. Maka orang Jawa membuat suatu rumus atau suatu mantra untuk memanggil kekuatan Pak Momong ini dengan kalimat sebagai berikut. Nyai Among, Kiai Among, Nyai Slamet, Kiai Slamet, Nyai Biru, Kiai Biru, Nyai Jogorogo, Kiai Jogorogo. Kakang kawah adi hari-hari, kadangku kan lair nunggal sedino, lan kadangku kang lair nunggal sewengi, sedulurku papat keblat lan kelimo pancer. Itulah sebutan untuk seluruh kekuatan Pak Momong kita. Karena setiap orang memiliki Pak Momong yang berbeda-beda, dan itu bisa dipanggil atau bisa dikomunikasi melalui suatu password. Nama ibu kandung itu bisa menjadi password, maka dalam membuat bancaan weton, nama ibu kandung itu diperlukan sekali. Baiklah para pemirsa yang budiman, setidaknya ini akan membawa pemahaman, akan membuka pemahaman kita semua, panjenengan semua, bahwa ternyata fungsi kekuatan Pak Momong itu sungguh luar biasa sekali, perannya dalam kehidupan kita, sehingga akan selalu menjaga diri kita tidak melakukan tindakan-tindakan brutal yang bisa menggemparkan dunia. Terutama bagi panjenengan yang percaya dengan tradisi bancaan weton, jangan khawatir. Apabila panjenengan cukup lakukan saja tradisi bancaan weton ini untuk mendaya gunakan, untuk mengoptimalkan, memaksimalkan daya kekuatan para Pak Momong. Seperti yang sudah-sudah, testimoni yang diberikan oleh sedulur-sedulur yang telah melaksanakan bancaan weton sungguh luar biasa. Dan ini merupakan bayaran yang luar biasa untuk saya pribadi. Karena di satu sisi saya merasa hidup saya ternyata masih berguna untuk banyak orang, bisa membukakan jalan rezeki, membukakan ketentraman, kedamaian dalam kehidupan, dan bisa memberikan makna hidup ini secara lebih berarti kepada sedulur-sedulur yang melaksanakan bancaan weton, baik itu yang dilakukan sendiri maupun bancaan weton yang minta tolong atau minta bantuan ke kami untuk membuatkan. Dan mungkin suatu saat nanti akan saya bacakan testimoni itu agar supaya para pemirsa menjadi lebih semangat dan lebih percaya, lebih mantap dalam hati untuk melaksanakan bancaan weton. Saya yakin skandal besar di tubuh Polri ini yang dilakukan oleh FS dan kawan-kawan, semoga ini menjadi suatu media kita sebagai khususnya orang Jawa untuk kembali berkontemplasi betapa pentingnya kita nguri-uri kearifan lokal, kita melestarikan local wisdom, karena di situ banyak sekali manfaat yang membuat kehidupan yang kita jalani ini menjadi tidak ada spekulasi lagi, tapi kita akan menjalani koridor kehidupan ini secara lebih pasti, lebih percaya diri,
dan tidak ada lagi kecemasan-kecemasan mengenai keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan anak keturunan kita. Dan bahkan apabila nanti generasi penerus bangsa ini sudah lebih banyak yang kembali pada kearifan lokal Jawa, terutama nguri-uri bancaan weton, melaksanakan bancaan weton, itu akan mewarnai kehidupan bangsa besar ini seperti halnya bangsa yang sudah kembali kepada jati dirinya, dan pasti segala berkah dan anugerah akan datang silih berganti. Karena warga bangsa ini akan harmoni dengan kekuatan pamomong besar yang ada di Nusantara ini. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan sekilas penjelasan saya ini dapat memberikan pencerahan dan setidaknya memberikan harapan yang positif, menghilangkan kecemasan, dan Anda menjadi terbuka wawasan bagaimana melihat segala solusi yang bisa ditempuh ketika menghadapi kebrutalan hidup yang saat ini sedang seru terjadi. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu sagung titah dumadi.